warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bapak, Ibu Kepala Sekolah, dan Bapak, Ibu Guru sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami di Sekolah SD Negeri 8 Sungai Niai, Banjarmasin. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riksana. Saya Otikia Sari. Nama saya Fatimah. Saya Syarifah Salaya. Saya Nurina Jiarifah. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan masukan untuk Bapak dan Ibu Guru sekalian. Dalam observasi yang kami lakukan, kami menggunakan 3 aspek utama sebagai instrumen kami. Yang pertama, ada kesiapan pelaksanaan, kemudian ada kinerja guru, dan efektivitas pembelajaran. Dan Bapak Ibu sekalian, dari hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan, kami menemukan hal-hal positif Bapak Ibu. Pertama, ternyata infrastruktur digital, PID, laptop, dan jaringan internet di sekolah Sungai Niai sudah sangat memadai. Dan guru-guru saat mengajar juga memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan dan pengelolaan kelas dan pengelolaan pada perangkat digital itu sendiri. Tentunya hal ini tidak lepas dari peran kuat kepala sekolah. Kenapa? Karena ibu kepala sekolah di Sungai Niai ini ternyata memberikan bukan hanya pada penguatan infrastruktur, tetapi juga pada pelatihan untuk guru-gurunya. Dan ternyata saat observasi yang kami lakukan, siswa-siswa juga menunjukkan antusiasme dan juga kenyamanan dalam kegiatan pembelajaran penggunaan digitalisasi ini. Dan tentunya agar pelaksanaan semakin optimal, guru dan kepala sekolah memiliki potensi yang sangat kuat untuk mengembangkan roadmap berjangka panjang dan mempertimbangkan pembentukan tim teknisi internal. Kenapa? Ketika terjadi trouble atau masalah dalam pembelajaran digital bisa diatasi lebih cepat dengan tim pendukung ini. Ibu Bapak sekalian. Bapak Ibu, terkait kinerja guru, kami melihat bahwa Bapak dan Ibu guru saat melakukan pembelajaran sudah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memanfaatkan perangkat digital, baik itu PID atau laptop yang ada di sekolah tersebut. Tentunya sekolah juga memperkuat pedagogis guru dengan pendalaman pembelajaran konsep, kemudian memastikan kesesuaian RPP dan praktik pembelajaran, dan tentunya meningkatkan dokumentasi proses asesmen. Kenapa? Karena meskipun dalam pembelajaran sudah menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di RPP, tetapi tentunya sebagai guru ada sistem perombakan atau penyesuaian dengan yang terjadi di lapangan. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah terlaksana pada kegiatan di RPP. Pada kegiatan efektivitas pembelajaran, kami menemukan bahwa pembelajaran yang terlaksana pada saat itu ternyata sangat efektif Bapak Ibu. Pertama, pada siswa yang belajar pada saat itu sudah menunjukkan antusiasme yang baik, dan tentunya aktivitas pembelajaran seperti penggunaan virtual dan diskusi kelompok memberikan pengalaman belajar yang sangat baik juga untuk siswa-siswa tersebut, dan pemberian materi juga terlaksana dengan baik. Tetapi agar lebih optimal, sekolah bisa berpotensi menambahkan instrumen evaluasi yang lebih terstruktur dan data awal juga data akhir pada pembelajaran agar kegiatan atau capaian pada siswa bisa terlaksana dengan terstruktur mulai dari awal hingga akhir, dan terakhir rubrik penilaian berbasis kompetensi. Baik, berdasarkan temuan tersebut, dalam rancangan rekomendasi pengembangan sistem pembelajaran, kami merekomendasikan penguatan sistem supervisi akademik yang melalui supervisi yang terarah dan terstruktur, dengan tujuan memastikan keselarasan antar FFP yang telah disusun dalam pelaksanaan di kelas. Terima kasih Soraya. Jadi untuk mendukung rekomendasi tersebut, kami telah merancang peta kompetensi untuk membantu pembaca dalam melaksanakan supervisi klinis secara optimal dan dapat mendukung proses pembelajaran dengan baik. Jadi secara khususnya, modul ini dirancang untuk mengoptimalkan pemahaman tentang konsep dan prinsip serta tujuan supervisi klinis dalam pembelajaran, kemudian membekali peserta dengan kemampuan menyusun RPP yang sesuai kurikulum dan mendukung proses pembelajaran. Kemudian mengembangkan keterampilan pembaca dalam menerapkan supervisi klinis untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, serta mendorong pembaca agar mampu mengelola dan mengintegrasikan hasil supervisi klinis ke dalam perbaikan pembelajaran. Jadi, peta kompetensi ini dirancang secara bertahap dari agar pembaca dapat menjelaskan supervisi klinis dengan optimal. Kemudian, pembaca mampu menyusun RPP yang lengkap sesuai dengan kurikulum. Selanjutnya, pembaca dapat menerapkan langkah supervisi klinis dalam pembelajaran, dan yang terakhir, mampu menyimpulkan supervisi klinis dalam pembelajaran. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, kami dengan hormat akan mempersembahkan sebuah modul kepada Bapak Ibu sekalian dengan judul Optimalisasi Supervisi
supervisi akademik, serta integritas RPP dalam pembelajaran di kelas pada kurikulum merdeka jenjang sekolah dasar. Modul ini kami susun dengan penuh perhatian untuk mendukung Bapak Ibu sekalian dalam mengoptimalkan supervisi akademik dan pelaksanaan kurikulum merdeka secara lebih konsisten. Modul ini berisi panduan komprehensif tentang supervisi akademik yang selaras dengan filosofi kurikulum merdeka, mulai dari paradigma supervisi yang kooperatif dan kolaboratif, teknik telaah RPP dan modul ajar, hingga pendekatan coaching dalam memberikan umpan balik yang konstruktif. Di dalam modul ini, Bapak Ibu akan menemukan berbagai instrumen-instrumen praktis seperti lembar telaah modul ajar, instrumen observasi pembelajaran, panduan fitness dan proses conference, rubrik pembelajaran, berdiferensiasi, serta contoh-contoh kasus nyata yang dapat langsung diterapkan. Semua dirancang untuk memfasilitasi refleksi guru dan mendorong perbaikan pembelajaran yang berkelanjutan dengan tetap menghargai profesionalitas Bapak Ibu sekalian sebagai pendidik. Kami berharap modul ini dapat menjadi teman baik dalam pembelajaran Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi lanjut ke evaluasi pembelajaran di mana kami sudah menemukan bahwa instrumen asesor itu telah berdampak pada efektivitas pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran, indikator dan asesmen telah integrasi dengan baik. Siswa sudah mampu mengenali berbagai jenis energi melalui media virtual dan kerjasama kelompok. Dari penyesuaian itu, guru yang responsif menjadi bahan refleksi kita bersama untuk memperkuat keselarasan antara RPP dan praktik di dalam kelas. Namun, penguatan penyampaian konsep transformasi energi itu masih diperlukan agar pemahaman siswa semakin optimal. Baik, melanjutkan di dalam berikutnya yaitu instrumen asesmen yang digunakan telah berfungsi dengan baik dan memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Asesmen awal digunakan untuk mengidentifikasi pengetahuan dasar siswa. Asesmen formatif yaitu memantau perkembangan melalui diskusi kelompok, dan asesmen sumatif menunjukkan capaian kompetensi melalui hasil media virtual. Namun, sebagian kecil asesmen awal masih dapat dioptimalkan, terutama untuk siswa yang memerlukan pendampingan khusus atau pendampingan tambahan pada konsep transformasi energi. Asesmen formatif berbasis kelompok juga dapat ditingkatkan agar kemampuan individual siswa lebih terlihat, sehingga perkembangan setiap siswa dapat terpantau lebih akurat. Berdasarkan hal tersebut, rancangan rekomendasi evaluasi pembelajaran kami merekomendasikan sekolah untuk semakin memperkuat keselarasan antara RPP dan pembelajaran di kelas, terutama dalam strategi dan model pembelajarannya. Pelaksanaan pembelajaran di kelas pun telah berlangsung efektif dan membantu siswa mengenali berbagai jenis energi. Jadi di kelas, guru telah menggunakan TID, Wordwall, laptop, dan sebagainya untuk menghasilkan keefektivitas pembelajaran. Kesimpulannya, pembelajaran di SD Negeri 8 Sumaniai sudah berjalan dengan baik dan didukung oleh media digital untuk membantu proses pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif dan antusias dalam pembelajaran. Kompetensi Bapak Ibu guru pun sudah baik dalam penggunaan teknologi dan merancang kegiatan pembelajaran yang interaktif, serta dukungan dari kepala sekolah sangat terasa melalui penyediaan fasilitas pembelajaran serta pelatihan untuk guru. Untuk optimalisasi lebih lanjut, kami mendukung penguatan penyelarasan RPP dengan implementasi kelas serta sistem pengawasan dan dokumentasi asesmen yang lebih komprehensif. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, di sini kami merancang sebuah modul yang dapat menjadi jembatan Bapak Ibu dalam penguatan penyelarasan RPP dan implementasi kelas serta sistem supervisi akademik. Demikian hasil analisis kami di SDN Sumaniai 8. Kami sangat mengapresiasi dedikasi dan kerja keras Bapak Ibu guru serta pemimpinan kepala sekolah dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Kami berharap hasil analisis dan modul yang kami susun dapat berkontribusi positif untuk membantu Bapak Ibu guru dalam pengembangan kualitas pembelajaran yang lebih baik di masa mendatang. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan dan perhatian